Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Putri Cintami dari kelas PTK 2C. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan kopi bubuk. Kenapa saya memilih kopi bubuk? Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbaik. Tak hanya ragam jenisnya yang banyak, penggemar kopi Indonesia juga menjamur di mana-mana. Penggemar kopi di Indonesia terbilang cukup tinggi. Jadi saya memilih usaha kopi bubuk. Data usahanya, nama perusahaan dari usaha kopi bubuk ini adalah Kopi Bubuk Putra Liwa. Bidang usahanya di bidang kopi. Jenis produknya saya memilih kopi Arabica dan Robusta. Rencana produksinya, yang pertama ada jenis produk. Produk yang ditawarkan pada usaha ini adalah kopi bubuk jenis Robusta yang dijual dengan menggunakan kemasan yang modern, serta sistem pengemasan yang bersih dan higienis bagi para konsumen. Kapasitas produksinya, di sini saya merencanakan kopi bubuk kemasan 110 gram, itu kapasitas hariannya 500 bungkus dan dijual dengan harga satuan 20.000. Kalau kopi bubuk kemasan 250 gram, kapasitas hariannya 100 bungkus dengan harga persatuannya 45.000. Bagian alir pembuatan kopi bubuk. Yang pertama ada penyiapan bahan baku biji kopi. Setelah itu ada penyaringan atau roasting. Setelah penyaringan ada pencampuran biji, lalu pendinginan. Setelah itu ada penggilingan biji kopi sangrai. Setelah penggilingan ada pengemasan, dan terakhir pengepakan. Rencana pemasaran. Yang pertama ada rencana promosi usaha. Rencana strategi promosi yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penjualan kopi bubuk adalah: yang pertama ada membuat brosur untuk dapat meningkatkan konsumen tentang produk kopi bubuk dan menginformasikan produk kopi bubuk. Yang kedua, memberikan sampel atau tester secara gratis kepada masyarakat supaya dapat mencoba produk kopi bubuk. Yang ketiga ada memasarkan kopi bubuk ke swalayan-swalayan kecil supaya masyarakat dapat lebih mudah membeli kopi bubuk. Dan yang terakhir, membuat media sosial untuk kopi bubuk sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui info-info terbaru seputar kopi bubuk. Rencana pasar dan target pasar. Target pasar yang dituju adalah berupa pasar yang sudah dilayani dan pasar potensial. Pasar yang sudah dilayani adalah pasar yang sudah memiliki kebutuhan, keinginan, dan permintaan, serta sudah pernah membeli barang atau jasa sebelumnya. Konsep pemasaran. Terdapat beberapa konsep pemasaran dalam usaha kopi bubuk, yaitu yang pertama ada konsep produksi. Setiap konsumen pasti ingin membeli produk dengan harga murah dan berkualitas baik. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa produk yang dijual harus mengakomodasi keinginan pembeli. Yang kedua ada konsep produk. Yang ketiga ada konsep penjualan, dan yang terakhir konsep pemasaran. Strategi pemasaran. Terdapat beberapa tahap dalam strategi pemasaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi adalah pembagian pasar dalam grup-grup pasar tertentu yang dijadikan sasaran penjualan. Yang kedua ada targeting atau penetapan pasar. Secara umum, penetapan pasar dilakukan dengan mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Yang ketiga ada penetapan. Posisi penetapan adalah tindakan untuk menanamkan citra produk di benak konsumen. Langkah-langkah dalam penentuan posisi pasar yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif dan mewujudkan serta mengkomunikasi posisi. Yang terakhir ada marketing atau bauran pemasaran. Terdapat produk, harga, distribusi, dan promosi.
Rencana sumber daya manusia ada 3 macam. Yang pertama, top level manager. Top level manager terdiri dari tidak aktivitas harian perusahaan, namun merancang tujuan organisasi dan mengarahkan perusahaan untuk meraihnya. Yang kedua, top manager bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi dan inilah pekerjaan yang bisa dilihat. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk pengawasan dan menjaga seluruh organisasi. Selanjutnya ada middle level manager, merancang desain dan mengimplementasikan. Yang kedua ada kelompok dan antar kelompok dalam kerja dan sistem informasi yang efektif. Yang ketiga ada menetapkan dan memantau indikator kinerja tingkat kelompok. Dan yang terakhir ada mendiagnosis dan memecahkan masalah dalam dan antar kelompok kerja. Selanjutnya ada first level manager. Manajer tingkat pertama berperan sebagai model untuk tenaga kerja dalam hal penyelia dasar, motivasi, perencanaan karir, umpan balik kinerja, dan memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Dan ada rencana keuangan. Beberapa asumsi untuk usaha pengolahan kopi bubuk. Yang pertama, diperoleh kepastian dari para calon konsumen, remaja, dan kaum dewasa bahwa harga kopi bubuk robusta di pasar adalah 180.000 per kilogram. Yang kedua, digunakan metode semi mekanisasi dengan kapasitas 120 kg biji kopi mentah per hari. Digunakan biji kopi robusta sebagai bahan baku. Yang ketiga, proses beroperasi 300 hari per tahun dengan tenaga kerja 1 pimpinan, 1 tenaga staf administrasi, 2 tenaga staf pemasaran, 1 tenaga staf produksi, dan 10 orang tenaga kerja langsung. Diketahui bahwa untuk tiap 1 kg biji kopi diperoleh 0,75 gram bubuk kopi. Harga jual bubuk kopi tiap kilogram menurut harga pasar adalah 180.000 per kilogram. Maka hasil produksi per tahun 27.000 kilogram. Dan hasil penjualan per tahun diperoleh sebesar 4.860.000 dari ini dengan dihitung keuntungannya. Perhitungan laba rugi. Yang pertama ada hasil penjualan. Yang kedua ada biaya produksi. Yang ketiga ada keuntungan kotor. Yang keempat ada pajak perusahaan. Dan yang terakhir ada keuntungan bersih. Dan usaha ini didukung dengan logo halal dan Badan POM.